Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faris Ramadan Kampi. Saya dari kelas TT 4608 dengan NIM 1101122030. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai membuat mind map dan menjelaskannya dengan metode ceramah. Mind map yang saya bikin mengenai pengantar literasi data dalam memenuhi tugas satu. Nah, mari saja langsung kita mulai. Dimulai dari definisi, literasi data adalah kemampuan untuk memperoleh informasi yang bermakna dari suatu data menurut Table di tahun 2018. Untuk fondasinya sendiri ada understand, engage, analysis, reason. Apa sih itu understand? Understand adalah eh, tindakan untuk memahami hasil dari proses analisis data. Dalam konteks tersebut, memahami data berarti memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang data tersebut berikan, apa informasi yang dapat diberikan dan diambil, dan bagaimana informasi tersebut dapat berdampak pada proses pengambilan keputusan nantinya. Yang kedua ada engage atau melibatkan diri. Itu adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang atau organisasi untuk aktif terlibat dalam proses pengelolaan data. Dengan kata lain, ini adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk memulai atau terlibat dalam proses kerja dengan data. Yang ketiga ada analis. Analis adalah kemampuan untuk memanfaatkan metode statistika dan analitik guna menghasilkan pemahaman yang berharga. Yang keempat ada reason. Reason adalah bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan data dan bagaimana cara kita menyampaikan dengan data. Nah, untuk dari levelnya sendiri, itu pertama ada konvensional. Konvensional itu adalah kemampuan untuk memiliki pemahaman dasar tentang konsep data, analitik, dan penggunaan hasil analisis, meskipun tidak mampu menjelaskan dengan baik kepada orang lain. Yang kedua ada literasi, adalah kemampuan untuk berkomunikasi, menulis, dan berinteraksi dengan data, serta perangkat lunak analitik, terutama dalam konteks situasi yang memerlukan penggunaan data. Sebagai contoh, seseorang yang dapat menjelaskan secara komprehensif semua aspek penggunaan analitik, termasuk dampaknya pada industri, proses bisnis, atau kebijakan yang terpengaruh, serta cara data dan metode analitik digunakan. Yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan untuk merancang, mengembangkan, menerapkan data, serta program analitik. Sebagai contoh, seorang manajer berpengalaman yang memiliki kemampuan untuk menghadapi data dan program analitik, serta menyelesaikan proyek analitik mulai dari tahap konsep hingga memperoleh hasil. Yang keempat adalah fluensi. Fluensi adalah kemampuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa data yang berlaku di berbagai bidang bisnis dan tingkat industri. Sebagai contoh, seseorang yang dapat mengerti hasil interpretasi data dari berbagai perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Yang kelima, yang terakhir juga ada multilingual, adalah kemampuan untuk menguasai dan beroperasi dalam tiga elemen berbeda dari bahasa data yang digunakan di berbagai bisnis, industri, dan ekosistem. Sebagai contoh, seorang konsultan strategi data analitik yang memiliki pengalaman dalam merancang dan mengembangkan solusi analitik yang berlaku di berbagai industri dan industri bisnis lainnya, serta mampu menjelaskan konsep-konsep tersebut kepada individu yang tidak memiliki pengetahuan khusus di bidang tersebut. Nah, next ada data rules. Nah, data rules ini ada 4. Yang pertama ada data believer, adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang bisnis, tetapi memiliki keterbatasan dalam keahlian analitik. Mereka sangat bergantung pada pemahaman data untuk membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua ada data user. Data user adalah seseorang yang menggunakan data dalam rutinitas pekerjaan mereka, memerlukan pemahaman dan interaksi dengan data, dan memiliki kemampuan dasar dalam analisis data. Yang ketiga ada data scientist, adalah seseorang yang memiliki kemampuan analitik yang tinggi, mampu menerapkan metodologi statistik, dan seringkali memiliki keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi.
Yang terakhir ada data leader. Data leader adalah individu yang menjadi salah satu pemimpin dalam literasi data di dalam organisasi atau perusahaan atau institusi. Mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang data, metodologi analitik, dan juga memiliki pemahaman tentang perspektif eh, data atau bisnis itu sendiri. Selain itu, mereka memiliki kemampuan yang sangat baik dalam berkomunikasi, berdiskusi, menggunakan data untuk mendukung argumentasi dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada ISL, itu tuh terdiri dari VIA model. VIA itu, V-nya itu dari value. Value itu bagaimana eh, target atau bisnis problem, itu outcome, dan bagaimana how is value realized. Yang kedua ada information. Information itu bagaimana kita memakai data dan apakah itu valid, kayak what data or data source are involved. Yang ketiga itu ada A, itu tuh ada analitik, itu tuh what analytic data or data science methods are applied to this data. Kayak metode kualitatif, kuantitatif, itu salah satunya. Nah, yang terakhir ada penggunaan data, itu tuh ada perencanaan, eksperimen dan intervensi maksudnya, pemantauan atau pelacakan, pembuatan laporan menunjukkan kinerja organisasi, dan ada visualisasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.